dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan Konseling Islam KKNDR 124 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya motivasi belajar. Kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan masalah kompleks yang dihadapi bangsa Indonesia. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam belajar. Maslow 1945 dengan teori kebutuhannya menggambarkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhan, di mana kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbulnya kebutuhan berikutnya. Apa itu motivasi? Menurut Wikipedia Indonesia, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Lantas, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Menurut Sadirman, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, rasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Sadirman, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu 1. Memberi angka. Banyak siswa yang belajar dengan tujuan untuk mencapai angka atau nilai yang bagus. Angka-angka bagus itu bagi seorang siswa merupakan motivasi yang kuat. Kedua, yaitu hadiah. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat menggunakan hadiah sebagai alat untuk menimbulkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Dengan persaingan, siswa akan lebih giat untuk meningkatkan prestasi belajar dan dia akan berusaha untuk menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Sehubungan dengan pencapaian tujuan, ada 3 fungsi motivasi belajar menurut Sadirman. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah pembuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi belajar dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumus tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Menurut Dimyati dan Mujiono, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, di antaranya cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi lingkungan belajar, dan upaya guru dalam membelajarkan siswa. Jadi, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar di tengah pandemi corona? Dilansir dari Kumparan, tidak tabu lagi jika kita mendengar tentang corona atau dengan sebutan lain COVID-19. Selama kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini, negara kita tercinta mendapat musibah dengan hadirnya corona. Hal ini berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Menjadi peserta didik di tahun 2020 ini tidaklah mudah, karena selain mencoba hal baru, dituntut juga menguasai materi dengan hanya belajar mandiri dari rumah. Tetapi itu tidak mematahkan semangat bagi generasi milenial bangsa ini. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pentingnya motivasi belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.